warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi anak-anak Ibu. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya. Sehat semua? Ada yang demam? Ada yang batuk pilek? Ada. Tapi pusing enggak? Tidak. Masih bisa ikut belajar, oke? Ya, baiklah. Aditya Pratama hadir. Sarapan apa, Nak? Roti juga. Agni S. Ilana, ya. Irga Astri Dianata. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Indonesia airku dan tumpah darahku. Oke anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi belajar coding hari ini, kita akan melakukan ice. Iya, tolong siapkan satu ballpoint untuk 2 orang. Saat ibu katakan siku, kalian pegang siku. Saat ibu katakan sakit, kalian pegang. Saat ibu katakan sikat, kalian rebutan ambil bolpennya. Konsen. Siku. Sikat. Lagi kita ulang. Ayo Fabian, semangat Fabian. Konsentrasi. Siku. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Siku. Salah. Konsentrasi. Siku. Sakit. Siku. 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 Oke, sakit. Siku. 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 Fabian dapat oke. Tangan kita semua. Anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa coding? Berpikir komputasi. Ada 4 langkah cara berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu memecah masalah yang kompleks menjadi bagian yang kecil-kecil. Kemudian pengenalan. Yang ketiga abstraksi. Yang keempat algoritmik. Oke, Ibu akan menayangkan satu video kepada kalian. Ya, ada berkendara tapi nggak pegang setir. Ya, ini dia tidak pegang setir ya. Artinya siapa yang menyetir? Iya betul, robot. Yang menyetir adalah didesain oleh manusia. Yang menyetir adalah robot. Canggih nggak? Oh, ada mobil di depannya, ada belokan, dia tetap belok. Nah, ada yang nyebrang juga berhenti. Saat dia sudah sampai tujuan, dia berhenti. Ada namanya alat pel otomatis. Siapa yang punya di rumah? Alat pel otomatis, nggak usah digosok-gosok, nggak usah disuruh-suruh, dia sudah ngepel. Nah, itu namanya masih pel manual. Nah, kira-kira menarik tidak seperti itu? Menarik, Bu. Iya, orang yang di rumah bisa melakukan pekerjaan lain, tapi rumahnya sudah bersih. Dan alat pel ini sudah bisa mendeteksi sebelum dia ngepel, dia bersihkan debunya dulu, divakum dulu, diambil dulu kotoran-kotorannya. Kalau sudah tidak ada sampah dan debu, baru dipel. Dan alat pel ini juga bisa mendeteksi jika ada barang-barang lain, gitu. Nah, inilah yang namanya mesin cerdas. Hari ini kita akan belajar tentang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Siapa yang bisa menyebutkan mesin apa saja yang ada di kelas kita? Teater, apa Nak? Jam, dinding, handphone, Ibu, proyektor, laptop, kipas angin, iPad, jam dinding. Tadi itu semuanya menggunakan apakah mesin-mesin tadi bisa bekerja secara cerdas? Tidak. Kenapa? Nah, kenapa kok mesin di kelas ini belum bisa dikatakan mesin cerdas? Kita akan belajar nanti itu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas. Perbedaannya itu apa? Antara mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian mengidentifikasi 3 karakteristik mesin cerdas dan non cerdas, memberikan 4 contoh mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mendemonstrasikan atau nanti anak-anak presentasi pemahaman tentang konsep perbedaan tentang mesin cerdas dan non cerdas. Nah, apa sih itu mesin? Mesin
adalah alat yang membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Kalian tidak perlu kipas-kipas pakai ini yang kalau zaman dulu kan pakai ini ya, kipas bambu, kipas apa tuh yang dari kain gitu kan. Sekarang cukup nyalakan kipas angin, sudah ada angin gitu kan. Nah, itu kemajuan zaman. Tapi itu belum dikatakan mesin cerdas. Ini dua-duanya vakum, nak. Ini vakum yang tadi kalian lihat videonya, yaitu vakum otomatis. Kalau ini juga vakum cleaner, tapi harus didorong. Kalau tidak didorong, dia nggak mau jalan sendiri, ya kan? Dia sama fungsinya, memang bisa semuanya membersihkan lantai, tapi yang satu otomatis, yang satu harus dibantu manusia. Perbedaannya itu. Nah, karakteristiknya nanti kita pelajari. Mesin tadi itu untuk apa? Untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya tadi ada kipas angin, mobil, motor, bahkan sekarang juga ada sepeda listrik. Kemudian juga ada robot gitu. Nah, nih mesin cerdas karakteristiknya ada 3. Coba dibaca 1. Berpikir seperti manusia. Berpikir seperti manusia. Jadi mesin cerdas itu bisa berpikir layaknya manusia. Oh, ini debu. Tadi sedot dulu debunya. Oh, ada orang mau nyebrang. Berhenti dulu. Ya kan? Oh, lampu merah. Berhenti. Oh, jalan buntu. Dia putar balik. Oh, ada pertigaan. Dia putar. Nah, itu namanya mesin cerdas. Kalau tidak cerdas, harus dibantu manusia. Yang kedua, mah. Baca, mah. Yang kedua apa, nak? Beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya tadi. Ada orang menyeberang, dia berhenti. Ya kalau nggak ada, dia jalan terus mobil Teslanya. Yang ketiga, Virga. Membuat keputusan sendiri. Membuat keputusan sendiri. Bisakah mobil Tesla tadi membuat keputusannya sendiri? Atau belok? Atau dia berhenti? Atau dia lurus? Bisa? Bisa. Dia buat keputusannya sendiri. Ada orang yang dia berhenti, nggak mungkin ditabrak. Namanya belum deh. Nah, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Kalau berdasarkan cara kerjanya, non-cerdas itu mengikuti perintah manusia. Ya kan? Nyalakan kipas, cetat, nomor 3. Pencet nomor 2, pencet nomor 1. Itu kalau dia non cerdas. Kalau mesin cerdas melakukan tugas secara otomatis. Jika tentang kemampuan belajar, mesin cerdas dia belajar dari pengalaman, sedangkan non cerdas dia tidak belajar dari pengalaman dan harus ada perintah. Untuk tentang adaptasi, mesin cerdas mampu beradaptasi dengan lingkungan, sedangkan mesin non cerdas dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan di laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI, kecerdasan buatan, untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Perkenalkan, ini AI-nya nih. Ini mesin cerdasnya, nak. Halo, sayangku. Ini mesin cerdasnya nih. Tuh, mesin cerdasnya. Kemudian, apakah ini ikan? Tidak. Pak, klik. Tidak nanti ya. AI tidak tahu. AI tidak tahu. Kan bukan manusia kan? AI itu tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi polanya. Harus diajarkan dulu. Oh, kalau ikan itu gambarnya seperti ini, banyak. Kalau sampah itu macam-macam gitu ya. Nanti kita ajari AI-nya ya. Mau? Oke, kita ajari nanti. Untuk pemrograman AI-nya, gunakan tombol menandai sebuah gambar sebagai ikan atau bukan ikan. Pelatihan yang Anda berikan akan mengajarkan AI untuk mengenali pola dengan sendirinya. Yuk kita mulai. Mulai ya. Nih Ibu contohin ya. Nanti kalian satu-satu. Ini ikan atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ketik yang tidak ikan. Nah, dimasukkan ke pemrograman dari AI-nya. Ini ikan tidak? Tidak. Tidak. Itu? Ya. Tahukah Anda 17 miliar ton plastik memasuki laut setiap tahunnya? Karena mereka membuang sampah sembarangan. Oke. Anda sedang memprogram melatih AI dengan setiap klik teruskan ya. Nah, ini ikan tidak? Yuk, pakai tangan nak. Ikan? Ikan. Lanjut. Itu ikan kah? Mana kursornya? Tengahin. Nah. Ikan tidak? Tidak ikan. Oke. Oke, lanjut. Pegang kanan kiri nah. Klik aja. Oke. Oke, lanjut. Ini ikan tidak? Ikan, lanjut, Bang. Ikan? Pegang mana? Bawah. Yang kiri. Ikan tidak? Tidak. Ini? Tidak. Ikan, lagi. Ikan. Oke, pegang kanan dan ewo. Ini. Nah, pegang. Ini, kalau kamu bawa juga. Bawa lagi ke bawah, naik kata. Yang mana ya? Nah, kalau salah ini pelatihannya. Ini tidak ikan, ini ikan. Ikan, tidak. Ikan, tidak. Ikan yang ngomong bilang klik deh. Kita sampai berapa nanti ya, klik terus ya. AI akan menganalisis serangkaian benda-benda acak lalu melabelinya berdasarkan pelatihan yang tadi anak-anak berikan. Ayo. Nah, ini sortir nih ikan tuh.
Tuh, bisa kan? Tuh, nih, disortir nih sama AI-nya. Bisa kan? Nah, pinter AI-nya. AI-nya udah pinter, udah diajarin sama kalian. Jadi sekarang kita akan kerja kelompok. Ibu ada LKPD, Ibu akan membagikan kepada tiap kelompok. Nanti tolong kalian kerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok. Halaman pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan nama kelompok. Pada halaman kedua, anak-anak disuruh mengidentifikasi mana yang termasuk mesin cerdas, mana yang termasuk mesin non cerdas. Kemudian anak-anak gunting dan ditempel pada lembar ketiga. Paham? Nah, yang lebih menantang di lembar keempat. Anak-anak diminta jika kalian punya impian atau kesempatan nanti punya impian yang hebat, mesin AI cerdas apa yang akan kalian buat? Nanti kita presentasikan secara bergantian. Mengerti anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin mempresentasikan lembaran kerja kami. Ya. Termasuk mesin cerdas adalah chatbot, Google Assistant, mobil autopilot, vakum cleaner otomatis, robot pengirim barang. Dilihat semuanya, apakah kalian sama seperti ini? Adakah yang berbeda? Di mesin cerdas ada chatbot, ada Google Assistant, ada mobil autopilot, ada vakum cleaner otomatis, dan juga robot pengirim barang. Ada semuanya? Mesin non cerdas terdapat ada kipas angin, televisi, oven, mesin cuci, blender, kalkulator, jam dinding, dan penanak nasi. Ya, oke. Sama? Oke. Sekarang ke bagian selanjutnya. Kami mempunyai kesempatan membuat mesin cerdas. Yang kami buat adalah alat pendeteksi kebohongan. Wih, alat pendeteksi kebohongan. Coba ditunjukkan seperti apa alatnya? Nah, kelompoknya Disa nanti akan membuat robot alat pendeteksi kebohongan. Seperti apa, Kak? Boleh tolong dijelaskan, Kak? Alat pendeteksi kebohongan begini. Alasan kami ingin menciptakan mesin cerdas ini adalah karena ingin mendeteksi kebohongan untuk mengungkapkan kebohongan atau kejahatan seseorang. Oke, cukup menarik ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Tidak? Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya dan Disa. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin yang cerdas adalah mesin yang jadi kita tadi sudah melakukan kerja kelompok dan sudah melakukan evaluasi pembelajaran secara mandiri anak-anak. Nah, sekarang kita waktunya untuk merefleksi bagaimana perasaan anak-anak sudah belajar coding hari ini. Seru. Bagian mana yang seru, Nak? Kerja kelompok, yang main game. Terus ada lagi? Yang ice breakingnya seru, kuisnya seru. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran coding selanjutnya kita tetap menyenangkan. Nah, kita tadi sudah belajar apa saja? Belajar apa? Tentang mesin cerdas dan non cerdas. Contohnya mesin cerdas tadi apa? Vakum cleaner otomatis, kemudian chatbot, Google Assistant, pengirim barang otomatis, apalagi yang bisa nyetir sendiri tadi apa tuh? Mobil autopilot. Nah, kira-kira anak-anak nanti di masa depan pengen nggak memiliki itu semua? Oke, insya Allah ya, nanti dimilikin ya. Untuk pertemuan selanjutnya, pembelajaran coding, kita akan belajar tentang etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi, walaupun secanggih apapun alat yang kamu punyai, itu harus ada etikanya. Oke, paham? Ya. Semoga ilmu yang sudah didapat hari ini bermanfaat. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.